Halo, selamat malam semuanya. Bertemu kembali bersama saya, Maya Malinda. Nah, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan modul modul 6, yaitu konsumsi dan investasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Oke, yuk kita lihat. Konsumsi sering diartikan sebagai kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, atau kegiatan memakai dan menggunakan barang jasa secara langsung. Nah, masalah konsumsi ini berkaitan erat dengan pendapatan. Jadi pendapatan di sini teman-teman masih ingat ya, minggu lalu kita masih membahas berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, pendapatan itu sendiri adalah uang yang diperoleh dalam bentuk apa? Upah, bunga, sewa, profit, ya, tergantung dari pemilik dari faktor-faktor produksi. Nah, ada seorang ahli ekonomi bernama Keynes, ia berpendapat bahwa pengeluaran itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi kalau pendapatannya meningkat, konsumsinya juga cenderung meningkat. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Ini pendapatan, pengeluaran konsumsi, pendapatan, pengeluaran konsumsi, pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini bisa kelihatan ya bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka pengeluarannya juga semakin tinggi. Nah, di sini ada lihat contohnya pendapatannya 500.000 tapi pengeluarannya 500.100. Nah, kalau kayak gini berarti gimana nih? Defisit ya. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Ya, istilahnya kalau peribahasanya besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang berikutnya ini ada 520, pendapatan konsumsinya 520. Nah, kalau ini impas, keseimbangan. Pendapatan semuanya dipakai untuk konsumsi. Nah, sedangkan yang lainnya sudah mulai ada plusnya. Pendapatannya 540, pengeluarannya 530, dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, jadi bentuknya seperti ini. Ini grafik konsumsi yang C. Nah, sedangkan yang ini adalah garis Y, pendapatan. Oke, sama dengan konsumsi. Nah, di sini titik impas. Titik impasnya yaitu ketika pendapatan 520, konsumsinya 520. Oke, sampai situ teman-teman ada pertanyaan enggak? Enggak susah ya. Nah, di sini ditunjukkan perpotongannya, ini di sini ada dibilang 45 derajat, garis Y sama dengan C. Nah, kurva C ini dari kiri atas ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini pengaruh positif dari faktor pendapatan. Jadi kalau pendapatannya naik ya konsumsinya juga naik. Nah, sekarang kita lihat fungsi matematisnya deh. Nah, di sini C yaitu konsumsi. Nah, konsumsi merupakan fungsi dari Y. Y di sini adalah pendapatan. Konsumsi adalah fungsi dari Y. Nah, kalau dalam bentuk linear, garis linear atau garis lurus gitu ya. C di sini adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonomi, yaitu konsumsi pada saat pendapatan 0. Jadi dalam arti kalaupun belum punya pendapatan pun tetap ada konsumsi. Betul nggak? Yay. Yang B disebut MPC. Apa yang dimaksud dengan MPC? Margin propensity to consume, atau hasrat mengkonsumsi marginal. Perubahan antara perubahan pengeluaran konsumsi dan perubahan pendapatan. Nah, ini nih ya. MPC adalah perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Perubahan ini dilambangkan dengan bentuknya ini segitiga ya, disebut delta.
Y besar di sini adalah pendapatan. Ini fungsi dari konsumsi. Oke, ingat ya sekali lagi, MPC adalah margin propensity to consume. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada konsumsi, berarti ada juga tabungan. Nah, tabungan di sini adalah bagian dari pendapatan yang diterima, yang disimpan. Nah, ini artinya tidak digunakan untuk keperluan konsumsi. Tabungan juga dipengaruhi pendapatan. Logikanya kalau pendapatannya nambah ya tabungan juga nambah. Oke, yuk kita lihat di sini. Hubungan antara tabungan dengan konsumsi, ini pendapatan, konsumsi tadi ya, tabel yang sebelumnya. Nah, ini tabungan. Kalau untuk yang pertama ini tabungannya minus malah. Ya. Lalu ini ketika di titik impas berarti tidak ada tabungan. Lalu yang berikutnya tabungannya kalau pendapatan lebih besar daripada konsumsi, maka selisihnya itu ada tabungan. Nah, di sini terlihat tabungannya makin lama makin tinggi seiring dengan bertambahnya pendapatan. Nah, di sini tabelnya menunjukkan hubungan positif S dengan Y. Y di sini adalah pendapatan. Nah, kalau gitu fungsinya dalam matematis seperti apa menulisnya? Oke, tadi ya kalau tadi konsumsi sama dengan fungsi dari pendapatan. Ini juga sama. Tabungan adalah fungsi juga dari pendapatan. Oke, di sini. Jadi besar kecilnya tabungan bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Nah, kalau dalam bentuk persamaan linear, hubungan fungsi tabungan di sini adalah saving sama dengan minus A ditambah 1 minus B dikali Y. A adalah konsumsi otonomi, yaitu konsumsi pada saat pendapatan 0. Nah, di sini 1 min B di sini adalah disebut MPS, yaitu margin propensity to save. Nah, yaitu hasrat menabung marginal. Pendapatan antara perubahan pengeluaran tabungan dan perubahan pendapatan. Nah, di sini secara matematisnya adalah MPS sama dengan 1 dikurangi MPC. Atau dengan kata lain, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Oke ya, jadi konsumsi ditambah saving ya sama dengan 1 gitu ya probabilitasnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya. Untuk menggambarkan fungsi konsumsi dan tabungan, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Sumbu horizontal menggambarkan pendapatan. Ya, horizontal itu yang lurus. Yang vertikal yang ke arah atas. Jadi kalau misalnya ini ada ya gambar. Nah, ke bawah yang ke samping ini Y, terus ke atas ya ini vertikal itu konsumsi dan tabungan. Lalu garis keseimbangan Y sama dengan konsumsi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini fungsi konsumsi C sama dengan 15 ditambah 0,8 Y. Tentukan fungsi tabungannya. Hitung konsumsi jika tabungannya 10. Nah, gambarkan fungsi tersebut. Nah, sekarang diketahui C sama dengan 15 ditambah 0,8 Y. Fungsi S atau S-nya di sini adalah minus A ditambah 1 minus B dikali Y. Nah, di sini berarti A ya, A-nya kita ganti 15. B-nya kita ganti 0,8. Maka dapat S sama dengan minus 15 tambah 0,2. Dapat dari mana? 1 kurangi 0,8. Oke. Jika S sama dengan 10, S sama dengan minus 15 ditambah 0,2. Nah, S-nya diganti 10. 10 minus 15 ditambah 0,2 Y. Nah, ini pindah ruas. Kalau pindah ruas jadi yang negatif jadi positif. Jumlahkan 25 sama dengan 0,2 Y. Nah, lalu Y. Nah, dapat dari mana 125? Nah, ini caranya gimana? 25 dibagi 0,2. Nah, ini kan pindah ke sini dibagi. Nah, terus C sama dengan Y dikurangi S. Nah, Y-nya udah dapat. 125 dikurangi 10.
maka konsumsinya adalah 115. Oke, sampai situ. Pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut dulu. Untuk mengabarkan kedua fungsi tersebut. Nah, tadi fungsi konsumsinya sama dengan 15 ditambah 0,8Y. Nah, terus jika titik potong sumbu C jika Y sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 15. Nah, jadi gimana? Kalau Y-nya sama dengan 0, jadi 0,8 dikali 0. Nah, ini kan berarti 0,8 dikali 0 berarti kan 0. Berarti C-nya 15 dong, betul nggak? Oke, jika Y-nya sama dengan 0, maka didapat C. Ini harusnya bukan Y, tapi C. C sama dengan 15. Nah, Y sama dengan C, maka Y sama dengan 15,08Y, di mana Y minus 0,8Y sama dengan 15. Maka 0,2 nih. Y dikurangi 0,8, 1 dikurangi 0,8 berarti kan 0,2. Maka dapat 15. Maka Y-nya 15 dibagi 0,2 sama dengan 75. Gitu. Lanjut. Fungsi tabungan. Ini minus 15 ditambah 0,2Y. Dapat dari mana nih 0,2Y? Ya, tadi 1 dikurangi 0,8 nih ya. Dapat. Nah, titik potong terhadap sumbu S jika Y sama dengan 0 didapat S sama dengan minus 15. Lalu titik potong terhadap sumbu Y jika S sama dengan 0 maka didapat 0 sama dengan minus 15 tambah 0,2Y, di mana 15 sama 0,2Y, maka Y sama dengan 75. Jadi kan hasilnya sama. Berarti konsisten. Ya. Jadi Y itu bisa dicari dengan fungsinya C, demikian juga bisa dicari dengan fungsi S. Oke, dengan demikian gimana caranya? Oke. Pertama, Y sama dengan C di sini ya, 45 derajat. Lalu yang ini kalau yang vertikal ini kalau nggak konsumsi atau saving. Pada saat konsumsinya 15, nah ditambah 0,8Y ini adalah fungsi C. Savingnya minus 15. Nah, di mana MPC ditambah MPC, MPS ditambah MPC ya marginal apa tadi? Margin propensity to consume MPC ditambah margin propensity to save MPS sama dengan 1. Nah, selain grafik juga bisa dilihat dari tabel. Di sini ada pendapatan konsumsi. Nah, MPC-nya 0,8. Nah, ini ya, dan MPS-nya 0,2. Dapat dari mana nih yang ini? Nah, pendapatan 50. Konsumsi 55. Berarti ini tabungannya minus pertama. Ya, ini minus 5.000. Terus yang ini 75 tabungannya 0. Impas. Pendapatan 100. Konsumsinya 95, berarti ada tabungan 5.000. Lalu pendapatannya 125, konsumsinya 115, maka tabungan 10. Pendapatan 150, konsumsi 135, tabungannya 15. Dan seterusnya ya. Oke, teman-teman. Untuk fungsi dari tabungan. Nah, ya, jadi kita udah bahas mengenai konsumsi dan juga tabungan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita selesaikan sampai sini dulu ya, berkaitan dengan konsumsi dan juga tabungan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan investasi. Oke.